Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di gereja Engkau, supaya kami dapat bersama menyembah Engkau, bersama memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama Engkau juga Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, di mana lagu pujian, lagu sembah kami bawakan kepada Engkau, ya berbau harum dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau memimpin kehidupan kami sepanjang ini Tuhan Yesus. Tuhan juga berkatilah firman Tuhan yang akan dibawa sebentar lagi Tuhan Yesus. Engkau memakainya sebagai pedoman harian kami Tuhan, makanan harian kami pada hari ini Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa dan mengucap syukur. Amen. Haleluya. Oke, jadi lagu pertama kita akan bawa adalah lagu Tiba Saatnya. Mari kita semua tepuk tangan ya. Semua katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita akan bawa lagu sekali lagi ya. Tiba saatnya. Semua katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Seterusnya kita akan bawakan lagu Hari Ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
bersuka. Sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ini kita akan masuk ke dalam ruang penyembahan kita. Kita akan bawakan lagu bersama-Mu Bapa. Mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk menyembah Tuhan segenap hati kita. Oh Tuhan, yes Lord, oh Father. Mari kita katakan pada Tuhan Yesus, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita bawakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku
akan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Aku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berikan bagiku. Kita akan nyanyikan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes Lord, anugerah-Mu besar Tuhan melimpah bagi kami Tuhan Yesus. Itulah sebab kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, atas kasih setia Engkau Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kita akan bawakan lagu seterusnya, lagu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku jalani dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita bawakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Semua katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini
syukur bagimu Tuhan. Kita bawakan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku jalani dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Buat anugerahnya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada hari yang telah Kau buatkan kepada kami Tuhan Yesus. Hari bila kami dapat bernafas Tuhan, kami dapat mendengar firman Engkau Tuhan. Kami dapat menyanyikan, laungkan lagu pujian kami Tuhan, lagu sembah kami kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar nanti Tuhan, pemberian yang akan kami beri Tuhan, semuanya adalah untuk kekuatan Engkau Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan masa ini kepada Engkau, ruang ini pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa dan mengucap syukur. Amen. Haleluya. Oke. Terus offering. Oke, saya serahkan pada presider kita nanti aja untuk meneruskan kebaktian kita pada pagi ini. Terima kasih tim puji dan sembah yang telah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan pada pagi ini. Sebentar lagi kita akan memperdengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Ripi. Oke, kita bagi peluang untuk saudara-saudara untuk memberi pemberian dahulu. Shalom. Oke, puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Sebelum saya pergi ke pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa atas pemberian ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pemberian yang telah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, supaya
Apa yang diberikan Tuhan itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan untuk mengembangkan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu. Kami serahkan pemberian ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, kita teruskan. Minggu ini saya membawa kembali pembelajaran kita dalam buku Kisah Para Rasul. Sebenarnya kita sudah sampai ke bahagian kedua. Kisah Para Rasul ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Ya, siapa tahu berapa bab di dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Berapa bab semuanya? 28 bagi 2? 14. Ya, kita bahagian pertama adalah dari bab 1 hingga bab 12, yaitu lebih berfokus pada perkembangan gereja di wilayah Yahudi, ke kawasan yang mula-mula dari Jerusalem dan sekitarnya. Dan apabila masuk ke bahagian kedua, yaitu kita hari ini bahagian bab 13 hingga 28, lebih berfokus kepada perjalanan misi Paulus. Sebab itu saya namakan siri untuk pembelajaran seterusnya adalah siri teladan daripada kehidupan Rasul Paulus. Di bagian ini gereja berkembang lebih jauh dari Jerusalem. Dia lebih jauh lah hingga sekarang sampai kepada negara kita. Oke, sebelum kita melangkah ke dalam bab 13, saya ingin recap dulu. Mengimbas kembali apa yang terjadi di ke-12 bab. Saya tahu kita semua dah kadang-kadang lupa. Saya pun apabila pergi melihat kepada apa yang telah kita belajar, saya pun lupa bab ini ceritanya apa, bab ini ceritanya apa. Oke, kita melihat bab 1 adalah kenaikan Yesus dan Pentakosta. Di sini memanglah Yesus memberikan perintah terakhir pada para rasul dan saksinya seluruh dunia, dan mereka dibaptisakan dengan Roh Kudus yang ada lidah-lidah api itu. Itu adalah bab 1. Bab kedua adalah kita mendengar khotbah Petrus dan pertumbuhan gereja. Di sini juga terjadinya penganiayaan. Kemudian bab 3 adalah tentang penyembuhan. Ini adalah penyembuhan pertama di dalam kisah para rasul, yang penyembuhan oleh Petrus dan Yohanes. Kemudian bab 4 adalah penangkapan dan pembebasan. Ini dua sahabat yang dipenjara. Ini selepas mereka menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, mereka ditangkap. Heran, mereka melakukan kebaikan tetapi tidak diterima sebagai kerja yang baik. Mereka dipenjarakan tetapi selepas itu mereka dibebaskan. Bab 5 kita mendengar Ananias dan Safira, cerita yang paling populer, dua pasangan yang mati serta-merta karena mereka berbohong kepada Roh Kudus. Mereka menjual harta mereka, tetapi mereka bahagi dua, setengah mereka simpan, setengah bagi kepada para rasul. Tetapi menyatakan yang diberikan pada rasul itulah semua jumlah yang mereka dapat. Mereka berbohong terus kong. Sekarang kalau dikenakan pada zaman sekarang, siapa yang bohong terus kong, semua tak ada lagi hidup di dunia ini kan. Oke, itulah pembelajaran yang kita lihat dalam bab 5. Kemudian kita melihat banyak pelayanan. Sebab terlalu banyak pelayanan, bab 6 mereka terpaksa memilih diaken. Diaken ini adalah macam penolong-penolong, orang yang ministry yang kecil-kecil. Mereka membantu orang janda, yatim piatu, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya untuk mereka yang kekurangan. Bab 7 adalah kesaksian Stefanus dan juga kematian dia. Ini adalah pengorbanan seorang martir kerana Injil. Kemudian bab 8 kita
melihat kepada penyebaran Injil di luar Yerusalem. Ini mengisahkan tentang Filipus. Dia bertemu dengan seorang dari Ethiopia tuh, dan telah dibaptiskan di tengah jalan karena orang Ethiopia, sida Ethiopia itu percaya. Itu kita melihat Filipus sebagai missionary. Dan seterusnya bab 9 kita diperkenalkan kepada Paulus, pertobatan Paulus. Dari bab 9 hingga bab 13, selepas pertobatan dia senyap sikit. Bab 10 dia senyap, bab 11 dia senyap, bab 12 dia senyap, bab 13 dia muncul kembali sebab dia telah dipanggil oleh Tuhan. Oke, seterusnya kita melihat bab 10. Ini adalah tentang Petrus dan Cornelius. Ini membuka pintu kepada penginjilan kepada orang yang bukan Yahudi. Sebab Petrus adalah orang Yahudi, kemudian Cornelius adalah orang yang bukan Yahudi. Mereka sama-sama menerima wahyu daripada Tuhan. Roh Kudus datang pada mereka dan mereka menerima pengajaran yang sama, itu percaya kepada Yesus. Ini membuka jalan kepada Injil disampaikan orang yang bukan Yahudi. Oke, bab 12 adalah tentang penjara dan pembebasan Petrus. Berapa kali sudah Petrus dipenjarakan? 2 kali kan. Ini karena penginjilan, karena Injil, karena Kristus. Bab 1 hingga bab 12 menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh gereja yang pertama, gereja yang didirikan oleh Petrus, dan keberanian mereka menginjil di antara orang-orang Yahudi. Kemudian dekat bab 13 kita melihat kata saya tadi adalah kita dikenalkan kepada Paulus. Sekarang mari kita baca bab 13 ayat 1 hingga 3. Ada dalam tuh. Next slide. Tak ada kah? Oh, sorry. Saya tak simpan. Oke. Semua sudah? Saya gunakan, ini adalah Alkitab baru, yang saya baru beli last week, 19 hari bulan. Alkitab Kudus Malaysia. Ini adalah versi baru dengan menggunakan bahasa Malaysia. Lebih dekat pada bahasa Malaysia. Memang bahasa Malaysia lah tuh. Oke, kita baca ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang dipanggil Niger, dan Lukius orang Kirin, dan Menahim yang menjadi saudara asuhan bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ketika mereka sedang menyembah Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Kemudian setelah berpuasa dan berdoa, mereka menumpangkan tangan ke atas kedua-dua orang itu dan mengutus mereka berdua pergi. Ini telah menjadi bab 13 dan 14 menjadi missionary perjalanan misi Paulus yang pertama. Kita akan melihat kemana dia pergi ya. Bab 13 perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas. Dalam perjalanan ini ada beberapa tempat penting yang dikunjungi oleh Paulus dan Barnabas. Kita melihat yang pertama adalah Antioquia di Syria. Ini bab 13 ayat 1 yang baru kita baca tadi, itu Antioch itu adalah bahasa Inggris. Kita melihat map dia perjalanan dia. Saudara, ayat 3 mengatakan mereka, apa tadi? Mereka berpuasa dan berdoa, mereka menumpangkan tangan ke atas kedua-dua orang itu dan mengutus mereka berdua pergi. Ayat 3 ini keseluruhannya mengajar kita tentang pentingnya mencari kehendak. Sebelum mereka pergi, mereka berdoa dan berpuasa kan.
melalui doa dan berpuasa sebelum mengambil keputusan besar. Kan kita memang telah diajar untuk berdoa setiap apa yang kita lakukan. Sebelum kita melakukan sesuatu atau kita memohon untuk Tuhan mengabulkan doa kita untuk sesuatu. Begitu juga penting untuk pengutusan dan pemberian otoriti, otoriti daripada orang, otoriti gereja, ketua-ketua gereja untuk dalam pelayanan. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Gereja Antioquia ini menjadi tempat pertama Paulus dan Barnabas diutus. Oke. Sebelum pergi ke sebuah misi harus ada panggilan dan persediaan. Jangan pergi sebab buta-buta pergi tak tahu apa-apa. Kita mesti ada bersedia. Apa yang disediakan? Secara rohani kita perlu sedia, secara peralatan kita untuk pergi juga kita patut bersedia. Kita perlu tahu kemana kita pergi supaya kita tahu siapa yang menjadi orang sasaran kita. Kalau kita pergi ke China, siapa sasaran kita? Memang orang China. Apa persediaan kita? Seharusnya mungkin kita boleh belajar sedikit-sedikit bahasa Cina, kan? Supaya komunikasi tidak menjadi halangan. Atau kita belajar tentang geografi, topografi, perjalanan, naik perahu kah, naik bukit kah, atau kalau kita tidak bersedia, apa yang kita bawa nanti kita tak sampai ke sana. Kalau kita tidak larat naik bukit, nanti tak kesampaian pula pergi ke tempat orang di atas bukit tu. Sebab tak ada persediaan, tak ada kekuatan. Kita mesti melatih dari segi fizikal juga. Dan juga pengetahuan dan kita mesti memahami kebudayaan orang di sana. Itu banyak persediaan yang harus kita bersedialah. Oke. Siapa yang pernah pergi? Ingat misi pertama menginjil ke mana-mana? Pernah mengikuti misi? Tak pernah. Pernah. Mesti ingat apa yang terjadi di dalam misi yang pertama yang pernah kamu pergi itu, atau apa pengalaman, seronok kah, tak seronok kah, atau ada penolakan kah, ada penerimaan, ada pengenayaan. Saya masih ingat dulu semasa misi pertama saya bersama dengan SMB dulu, bersama dengan ada Pastor Surya. Oke. Masa itu baru lepas sekolah, lepas form 5 kita pergi dengan masa itu ada seorang pastor pergi ke Rumah Panjang. Tak apalah sebab kebudayaan sama kan, tetapi banyak juga menerima penolakan walaupun sama iban kan. Kemudian ada juga penerimaan dan tercetusnya kebangkitan rohani di kawasan Engkelili dulu. Itu semasa SMB sedang giat menginjil di sana. Puji Tuhan sebab kebangkitan rohani terjadi di sana dan banyak hasil-hasil daripada kebangkitan rohani sekarang menjadi orang yang kuat di dalam gereja baptis. Puji Tuhan. Oke, yang kedua, dari Antiok mereka pergi ke Pulau Siprus. Di Pulau Siprus mereka pergi ke ada kota di sana seperti Selami dan Pafos. Selamis. Di sini Saulus bukan lagi dipanggil Saulus tapi Paulus dalam ayat 9. Dia menjadi yang dikenal kita sekarang Paulus. Sebenarnya nama dia dulu adalah Saulus, tapi semasa penginjilan pertama ini dia bertukar nama menjadi Paulus. S menjadi P. Di sini mereka menerima tentangan dan penolakan. Banyak juga penolakan dan juga ramai orang yang percaya. Memang ada respon yang macam tu. Nanti kita akan melihat respon dia lagi. Yang ketiga adalah di daerah Pamfilia, yaitu di Perga. Kota Perga tu di sana mereka menginjil di kawasan tu. Kemudian mereka naik kepada yang keempat, Pisidia Antioquia.
Ini adalah sama Antiok, tapi ini dinamakan Pisidia Antioquia. Di kota ini Petrus berkhotbah di sinagog. Sinagog adalah rumah sembahyang orang Yahudi. Ada 3 poin utama dari khotbah Paulus. Kita lihat 3 poin tu. Ada kat sana. Ada 3 poin. Pertama, Tuhan membimbing umat Israel. Next slide. Dari Mesir hingga ke zaman Raja Daud. Itu adalah khotbah dia bermula daripada panggilan Allah kepada orang Israel, iaitu boleh dikatakan dari perjanjian lama khotbah dia. Kemudian dia masuk kepada bahagian kedua, iaitu pada Yesus yang menggenapi semua nubuat-nubuat para nabi di perjanjian lama. Dan ketiga, Paulus menyeru orang ramai untuk menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Itu adalah khotbah Petrus. Dan ini juga menjadi boleh menjadi rangka khotbah kita semasa kita pergi menginjil. Mesti memperkenalkan Allah dan nubuat-nubuat daripada perjanjian lama. Sebab itu jangan kamu tidak baca perjanjian lama, sebab banyak nubuat tentang Yesus di perjanjian lama, dan di dalam perjanjian baru semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menawarkan keselamatan. Sekiranya kita percaya kepada Dia, akan beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Oke, di sini kita melihat reaksi atau respon orang yang mendengar. Itu yang saya katakan tadi, semasa Injil diberitakan memang ada reaksi, macam-macam reaksi. Kita melihat di sini juga direkodkan. Next slide please. Tak dapatkah? Ini adalah reaksi. Kita melihat reaksi orang bukan Yahudi. Apa mereka itu ayat 42, 13 ayat 42. Reaksi dia, mereka mendesak agar segala perkara itu diberitakan pada mereka. Maknanya, apa maknanya? Mereka ingin sangat tahu tentang apa yang diberitakan Injil itu, sehingga mereka katakan, beritahu kami lagi apa yang Injil itu katakan. Mereka mau mendengar sedalam-dalamnya dan memahami. Itu adalah reaksi orang bukan Yahudi, sebab mereka sangat tertarik dengan berita yang disampaikan oleh Paulus. Kedua, reaksi orang Yahudi, mereka sangat iri hati. Bukan itu saja, mereka menghujat dan membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Sangat iri hati dengan orang yang menerima Injil. Ada orang iri hati kah semasa kamu pergi menginjil? Ada yang tak pernah menginjil, atau ada orang yang pergi ke gereja. Ada orang iri hati dengan kamu kah? Kenapa kamu pergi ke gereja tiap minggu atau pergi ke kumpulan muda-mudi? Mungkin ada orang yang iri hati. Bukan saja iri hati, mereka mengumpat pula. Tidak bagus. Kata gereja tak bagus. Itu agama Kristen tidak bagus. Macam-macam kan. Mereka menghujat, mereka membantah. Memang itu reaksi. Pertama, ada orang yang menerima. Kedua, ada yang menolak. Dan yang ketiga, orang banyak. Terjadi kepada orang banyak dalam bab 14 ayat 4 mengatakan orang banyak di kota itu berpecah menjadi 2. Ada yang menyokong orang Yahudi, ada yang menyokong Rasul. Orang yang menyokong orang Yahudi adalah orang yang menolak. Sebab orang Yahudi tadi mereka iri hati, mereka menolak, mereka menghasut, mereka membantah. Itu kerja orang yang menolak. Kalau orang yang menerima, mereka ingin mendengar segala apa yang dikatakan mengenai Injil. Tetapi orang menolak, mereka menghasut, membantah, mengumpat. Bukan itu saja. Mereka apa? Mereka akan ada satu ayat, mereka ingin merejam Paulus dan Barnabas dengan batu, sampai mereka ingin membunuh. Sehingga
pergi kepada itu sebab orang menolak, dia bukan setakat menolak, oh tak mau, tetapi mereka akan secara mental atau fizikal mereka akan cuba memusnahkan perjalanan atau penyebaran Injil. Oke, kita melihat tempat yang kelima. Tempat yang kelima adalah Iconium. Yang ini, Iconium, Listra, Derbe, 5, 6, dan 7. Yang itu berdekatan. Paulus dan Barnabas mengkhotbah di sana dan mereka, bukan saja mereka, ada banyak orang yang menerima mereka, tetapi ada juga yang menolak. Yang tiga yang itu tadi, 3 respon yang kita lihat tadi terjadi di mana-mana. Yang ayat 14 ayat 5 mengatakan, maka mulailah orang-orang bukan Yahudi dan Yahudi. Sekarang orang bukan Yahudi dan Yahudi bersatu dengan pemimpin-pemimpin di sana. Mereka berusaha menimbulkan suatu gerakan. Ini adalah memang kerja, memang apa yang dilakukan oleh orang yang menolak. Mereka coba memberhentikan penyebaran. Sekarang pun kita melihat banyak gerakan-gerakan yang coba untuk memutuskan penyebaran Injil di mana-mana. Mungkin bukan di negara kita, tetapi negara sebelah Timur Tengah sana, kawasan atas sana lah yang saudara kita di sana. Gerakan itu bukan sahaja untuk memberhentikan penyebaran Injil, tetapi juga untuk menyiksa, di sini dia untuk merejam, artinya untuk membunuh lah, untuk menghapuskan siapa-siapa yang menjadi penginjil. Di Listra, Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Di sana Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang lumpuh. Di Listra adalah orang yang kuat menyembah berhala, yaitu Zeus, dan yang Zeus itu memang berhala orang, bukan Yahudi. Ada bab 3 tadi kita juga melihat Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi kan. Selepas menyembuhkan orang lumpuh, Petrus dipenjarakan. Petrus dan Yohanes dipenjarakan. Sekarang semasa Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang lumpuh, apa yang terjadi? Orang-orang di kota itu menganggap mereka dewa. Bukan mereka mau dipenjarakan, ditangkap, tetapi mereka mau disembah sebagai dewa mereka. Barnabas dia kata, oh ini adalah dewa Zeus. Sebab mereka dapat menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan Paulus disebutnya dewa Hermes. Dan mereka membawa persembahan kepada mereka berdua. Mereka mau menyembah Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus dan Barnabas mengatakan, oh no, jangan, kami adalah orang biasa, bukan orang yang patut disembah. Di sinilah ada peringatan sedikit untuk kita, untuk membuka mata kita sedikit. Apabila seseorang itu ada karunia menyembuhkan, memang kita ada melihat, wah healing ministry, semua ada pastor-pastor yang memang pegang orang tu terus sembuh, berdoa orang itu bangun daripada lumpuh dia. Apabila kita melihat karakter orang itu, apabila dia ditinggi-tinggikan, diagungkan, wah ini pastor ini wah sangat kemudian diangkat-angkat, dipuji-puji, sekiranya dia menerima pujian itu, dia telah mengambil kemuliaan Tuhan. Maksudnya dia punya keinginan atau dia punya apa yang dia maukan itu adalah pujian dari manusia dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita harus waspada dengan orang seperti itu. Kadang-kadang dia
bukan membawa kemuliaan pada Tuhan. Tetapi seharusnya dia tadi mereka menegur orang yang menyembah mereka kan. Kita melihat hai kamu sekalian, katanya, mengapa kamu berbuat demikian? Kami hanya manusia biasa seperti kamu. Kami berada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan segala apa yang sia-sia ini. Kemudian kembali kepada Allah yang hidup yang telah mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu yang patut diberitahu kepada orang yang cuba mengangkat orang yang jangan mengagung-agungkan diri, jangan suka dengan pujian orang. Nanti kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya mesti untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi selepas kejadian mereka yang ingin ingin disembah itu, tiba-tiba orang yang iri hati tadi dari atas tadi, dari Ikonium, datang kepada Listra. Mereka tak puas hati dengan apa yang terjadi di Ikonium apabila mereka mendengar banyak orang yang menerima Injil di Listra. Mereka datang juga menghasut orang Listra sehingga Paulus dan Barnabas hendak direjam sampai direjam. Tapi di sini memang ayat 19 kita membaca bahwa setelah dihasut oleh orang-orang yang menolak Injil, yaitu dari Ikonium tadi, orang itu datang turun pada Listra dan menghasut orang di sana. Mereka merejam Paulus. Sekarang ini mereka dapat merejam Paulus, tak dapat lari lagi, mungkin terlalu banyak orang mengerumuni dia merejam macam perkataan Malaysia ni, merejam ni tikam dengan batu kan. Tikam dengan batu itu adalah macam orang dulu-dulu kalau dia tak suka dia tikam batu kepada orang itu. Selepas itu bukan saja mereka menikam batu kepada Paulus, mereka mengheret dia keluar kota sebab mereka kata sudah mati. Paulus sudah mati. Jangan dia mati di dalam kota, mati di luar kota. Mereka mengheret dia ke sana. Tetapi mukjizat terjadi. Di sini saya cari-cari kenapa boleh terjadi, sebab Paulus, ayat dia simpel saja, Paulus bangkit dan pergi. Tak ada mengatakan dia sakit ini, sakit itu. Ayat 19 semua orang ingat Paulus telah mati tetapi dia bangkit seperti tidak ada apa-apa. Ini adalah pertolongan Tuhan yang ajaib. Sebab misi Paulus belum selesai. Ini baru perjalanan misi yang pertama. Nanti kita akan melihat seterusnya, di bab yang seterusnya kita melihat perjalanan misi yang kedua dan yang ketiga. Kita melihat betapa bertekadnya Paulus menginjil di antara orang yang bukan Yahudi. Di sini kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan pelindungan kepada Paulus. Meskipun direjam hingga nyaris mati, Tuhan dapat memberi kekuatan yang luar biasa untuk memulihkan tubuhnya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi cobaan berat atau dalam kita menjalani misi, sekiranya memang itu panggilan kita, Tuhan memang akan menjaga kita seperti Paulus ini. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang tidak kita jangka. Wah, adakah kekuatan aku sampai ke sini? Kita juga heran. Saya juga heran sehingga sekarang saya masih beriman kepada Tuhan. Saya pun heran sebagai seorang yang banyak cabaran hidup kan. Heran juga kenapa saya sekarang masih juga percaya kepada Tuhan, pergi ke gereja, melayani. Sebab kadang-kadang kekuatan yang diberi Tuhan kepada kita memang di luar kekuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan akan memberi setiap kita kekuatan yang kita perlukan. Oke, kita teruskan. Dia juga pergi ke Derbe ya. Macam mana nak sebut tu. Selepas itu yang ke-8 kita melihat Paulus pergi ke
kota-kota yang telah dikunjungi dia. Dia balik lagi kepada semua tempat. Dia pergi ke Pisidia, Antioquia, dia pergi ke Pergia. Di Pergia dia pergi ke ada tempat kawasan tu, banyak kota yang dia pergi. Kemudian dia pergi ke Siprus lagi, baru dia balik kepada Antioquia tempat dia bermula. Paulus melakukan pemuridan semasa dia pergi kembali kepada kota-kota. Dia tidak terus meninggalkan kota itu, pergi menginjil terus ditinggalkan. Tidak, dia semasa dia pergi mengulangi tempat yang dia pergi itu, dia mengangkat pemimpin-pemimpin tempatan. Sebab dia tahu dia tak akan pergi ke sana dalam masa selalu pergilah. Dia terpaksa mengangkat dan memuridkan orang di sana supaya setiap orang dapat mendapat pengajaran tak terputuslah. Mereka diajar kemudian supaya dia mengajar orang yang lain juga. Dan ada ketua-ketua di sana, pemimpin-pemimpin yang akan memimpin gereja, sehingga Paulus kembali atau ada orang lain datang menguatkan gereja mereka. Itu yang penting. Apabila kita pergi ke sesuatu tempat penginjilan, walaupun orang di sana menolak, mungkin ada yang menerima, selepas menolak kita tak tahu. Kita mesti pergi ke sana lagi, dan bagi yang menerima Injil, menerima Tuhan, kita harus mengangkat mereka dan menjalankan pemuridan, dan siapa yang layak menjadi pemimpin, dia angkat jadi pemimpin. Oke, sekarang dalam masa 5 menit lagi kita pergi ke kesimpulan. Apakah implikasi? Oke, Paulus kembali. Oke, ini. Oh, salah. Kesimpulan aplikasi, apa yang kita pelajari daripada bab 13 dan 14. Pertama, kita melihat kesetiaan dan melayani Tuhan. Kita melihat Paulus dan Barnabas, mereka setia dalam melayani Tuhan. Kita juga harus bersedia, tidak mundur. Kerana penganiayaan dan penolakan, jangan berundur. Tetap setia. Oke. Kedua, pemberitaan Injil tanpa membedakan bangsa atau suku. Oh, yang itu tak mau saya, tak mau pergi rumah sana, kampung sana. Tidak. Kemana Tuhan hantar, you have to go there, you go. Tuhan akan memberikan kita kekuatan seperti Paulus dan Barnabas tadi. Oke, ketiga adalah kepimpinan dalam yang melayani. Mereka tidak hanya macam Paulus dan Barnabas, mereka tidak hanya menginjil, tetapi mereka melayani orang di sana, menjalankan pemuridan seperti yang saya katakan tadi. Mereka mengangkat pemimpin-pemimpin lokal. Mereka bekerja, mereka melayani di gereja sana. Dan yang keempat adalah menghadapi penolakan dengan bijaksana. Jangan terus melenting. Itu bukan bijaksana. Oke, kelima, yang penting sekali adalah kita bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Tuhan yang dimuliakan. Melalui teladan Paulus dan Barnabas, kita dipanggil untuk melayani dengan semangat yang tidak mudah padam. Berbagi Injil tanpa memandang latar belakang orang dan tetap setia dalam menghadapi tantangan. Ya, kita harus kuat, teguh. Oke, sudah sampai masanya. Saya tengok masa sudah berlalu. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kasih-Mu yang tiada batas dan kesempatan yang Engkau beri dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Dan semoga Engkau Tuhan membiarkan firman-Mu membawa perubahan dan penghiburan dan pertumbuhan dalam iman bagi setiap kami yang mendengar. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan.